Perkenalkan, nama saya Ulpi Aprilia dengan NIM 20862061110. Saya semester 3 dari kelas 3A dari Prodi S1 PGSD dan saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Sekarang saya akan membuat sebuah video tentang pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah PLSBT dengan dosen pengampunya Bapak Rusdial Marta MPD yang berjudul tentang pembangunan dan modernisasi. Sekarang kita akan membahas tentang konsep pembangunan dan modernisasi. Konsep pembangunan mengandung makna sebuah perubahan positif yang direncanakan, terarah, dan dilakukan dengan sadar atau disengaja. Konsep pembangunan dalam beberapa hal seringkali saling bersamaan dengan konsep modernisasi, maka pembangunan yang ada di dalamnya terdapat unsur-unsur modernisasi. Modernisasi dimulai di Italia abad ke-15 dan tersebar ke sebagian besar ke dunia barat dalam 5 abad berikutnya. Kini, gejala modernisasi telah menjalar pengaruhnya ke seluruh dunia. Manifesto proses modernisasi pertama kali di Inggris dengan meletusnya revolusi industri pada abad ke-18 yang merubah cara produksi tradisional ke modernisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modernisasi menimbulkan perubahan dalam kehidupan. Yang pertama menurut Krill Edwin Black, yaitu rangkaian perubahan cara hidup manusia yang kompleks dan saling berhubungan, merupakan bagian pengalaman yang universal dan yang dalam banyak kesempatan merupakan harapan bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, menurut Konjaraningrat, modernisasi merupakan usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia sekarang ini. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai tingkat modern harus berpedoman kepada dunia sekitar yang mengalami kemajuan. Lalu yang ketiga, menurut Skoll dari tahun 1980, modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua segi kehidupan manusia dan tingkat yang berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan nyaman dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu yang keempat, menurut Smith, modernisasi adalah proses yang dilandasi dengan seperangkat rencana dan kebijaksanaan yang disadari untuk merubah masyarakat ke arah kehidupan masyarakat yang kontemporer yang menurut penilaiannya lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, cirinya yaitu naturitas kebutuhan material dan persaingan kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Lalu yang ketiga, modern banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Yang keempat, berkat jasanya, hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Yang kelima, modernisasi juga melahirkan teori baru. Yang keenam, mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebihan. Lalu yang terakhir, kehidupan seorang perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. Modernisasi dapat terwujud melalui beberapa syarat, yaitu yang pertama, cara berpikir ilmiah. Lalu yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar menunjukkan birokrasi. Lalu yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Lalu, cara penggunaan alat komunikasi massa yang baik dan teratur. Dan yang terakhir, tingkat organisasi yang tinggi, disiplin yang tinggi, dan adanya sentralisasi wewenang. Sekarang kita beralih kepada faktor-faktor yang menghambat pembangunan. Pembangunan tidak selalu berjalan mulus, karena dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Salah satunya permasalahan mentalitas atau budaya. Ada budaya-budaya yang menghambat proses pembangunan, baik yang secara bersifat psikologis, persepsi yang keliru, tradisi, dan sikap mental yang tidak mendukung. Lalu salah satu contoh hambatan budaya itu seperti keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati. Tanah secara turun-temurun diyakini sebagai pemberi berkah bagi kehidupan. Mereka enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani, padahal hidup mereka umumnya miskin.
Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan dan persepsi atau sudut pandang, misalnya pada awal program keluarga berencana, terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis, seperti upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam, banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru, hidup mereka lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang sama. Selain itu, masyarakat daerah-daerah terpencil kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Karena pengetahuannya serba terbatas, seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa, yang menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Lalu sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang mengagungkan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap semacam inilah yang akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antaragama. Lalu sikap seperti ini akan menghambat terciptanya terintegrasi nasional. Nah, jadi kesimpulannya, pembangunan adalah sebuah perubahan sosial secara positif yang direncanakan, terarah dan dilakukan dengan sabar. Modernisasi adalah usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia yang dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang salah satunya adalah mentalitas atau budaya, serta masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Karena pengetahuannya serba terbatas, seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Lalu ciri-ciri modern yaitu, tadi kita sudah bahas, yang pertama, naturitas kebutuhan material dan ajang persaingan kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Modernisasi juga memberikan kesempatan untuk lahirnya teori-teori baru dan kemudahan bagi manusia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.